Update informasi terbaru. Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 akan segera disalurkan. Website pemerintah secara resmi luncurkan aturan syarat dan kriteria terbaru untuk penerima bantuan sosial PKH di tahap 2. Nah, nanti untuk informasi sumber validnya akan kita tunjukkan dalam video ini juga. Kira-kira apa sajakah untuk syarat dan kriterianya yang terbaru? Dan mungkin saja bagi yang sebelumnya mendapatkan PKH di tahap 1, bisa saja bantuan PKH di tahap 2-nya tidak akan cair dikarenakan beberapa hal berikut ini. Nah, pastikan bagi seluruh masyarakat dan juga KPM wajib mengetahui untuk informasi penting ini. So, simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, akurat, valid di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di program bantuan pemerintah. Dan seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk absen terlebih dahulu dalam kolom komentar teman-teman itu dari daerah mana dan sudah mendapatkan bantuan sosial ataupun belum. Langsung saja tuliskan dalam kolom komentar. Oke sobat, di sini kita akan memberikan informasi yang terbaru ya, dan nanti akan kita tunjukkan sumbernya juga karena kita hanya memberikan informasi yang ada sumbernya secara valid pastinya. Nah, untuk informasi pencairan bantuan PKH di tahap 2 maupun BPNT di tahap 2 sudah makin gencar informasinya, di mana bantuan tersebut dikabarkan akan mulai cair pada bulan April tahun 2023 ini. Dan memang untuk tanggal pastinya belum ada informasi dari surat resmi Kementerian Sosial maupun juga dari informasi yang resmi lainnya. Dan apabila nanti memang sudah ketok palu ya, tanggal berapa positifnya akan cair, informasinya kita akan update lagi di channel kita ini. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, dimana untuk bantuan PKH di tahap 2 yang akan segera disalurkan bulan April ini memberikan dampak besar kepada bantuan PKH maupun BPNT di tahap 1. Di mana untuk rencana pencairan bantuan PKH maupun BPNT di tahap 2 ini memberikan dampak yang besar sekali ya untuk PKH BPNT di tahap 1 tahun 2023 yang masih belum cair juga. Maka dari itu di sini pemerintah terus menggenjot untuk penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT hingga nanti pertengahan bulan Maret teman-teman, karena memang di sini untuk setiap daerah memang mungkin saja sudah banyak yang cair, tetapi masih ada juga daerah yang masih belum cair dikarenakan untuk penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT itu memang dicairkan secara bertahap dan tidak serentak. Nah, di sini informasi yang terbarunya, walaupun teman-teman itu sudah mendapatkan PKH di tahap 1 tahun 2023 maupun BPNT tahap 1 tahun 2023, tidak menjamin akan mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT di tahap 2 juga jika tidak sesuai dengan syarat dan kriteria penerima bantuan sosial PKH tahap 2. Nah, informasi ini diluncurkan oleh website resmi pemerintahan ya teman-teman. Nah, ini dia untuk sumber informasinya, Tengulang Baru, oke. Nah, di mana di sini adalah website dari pemerintahan menginformasikan seperti berikut ini. Sesuai data penerima manfaat dan ketentuannya, Bansos PKH tahap 2 akan mencairkan manfaat dalam bentuk BLT yang maksimal manfaat di salah satu kategorinya bernilai Rp750.000. Dan ini perlu teman-teman ketahui ya, untuk setiap kategori penerima bantuan sosial PKH itu berbeda-beda nominal yang diterimanya. Nah, lanjut di sini, pada pencairan Bansos PKH tahap 2 akan dimulai pada bulan April tahun 2023. Penerima yang memenuhi syarat bakal menerima BLT sesuai dengan kategorinya. Lantas, apa sajakah syarat Bansos PKH tahap 2 bulan April tahun 2023? Simak kriteria masyarakat yang bisa jadi penerima seperti berikut ini. Syarat dan kriteria penerima Bansos PKH tahap 2. Berikut syarat dan kriteria penerima Bansos PKH tahap 2 yang
Yang pertama, warga negara Indonesia. Nah, tentu saja ya di sini adalah warga negara Indonesia yang akan diberikan bantuan tersebut. Lanjut, yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk ataupun KTP. Nah, untuk syarat pencairan bantuan sosial memang sekarang wajib memperlihatkan KTP lalu surat undangan juga ya teman-teman bagi yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dan hal ini wajib dilakukan karena mengingat pentingnya KTP ini menjadi syarat wajib untuk mencairkan bantuan sosial. Lanjut, yang ketiga, bukan merupakan pegawai pemerintah ataupun aparatur negara. Jadi bagi ASN, TNI, Polri dan sebagainya itu tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial PKH. Nah, mungkin saja di tahap 1 itu mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT. Mungkin yang cairnya pada bulan Maret. Tetapi pada bulan April ada orang yang mungkin mendaftarkan sebagai TNI ataupun Polri ataupun juga ASN ya, yang kebetulan diterima. Nah, maka dari itu walaupun PKH di tahap satunya cair karena belum menjadi ASN, tetapi saat sudah menjadi ASN ataupun pegawai pemerintah itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mendapatkan bantuan sosial pastinya. Lanjut di sini untuk yang syarat kriteria keempat adalah termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Nah, ini penting perlu digarisbawahi ya teman-teman, di mana bagi masyarakat yang tergolong mampu ataupun kaya baik secara finansial, maka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan apabila memang terjadi kesenjangan, nah contohnya apabila ada orang yang dianggap kaya, lalu finansialnya juga bagus, tetapi kok mendapatkan bantuan sosial PKH, BPNT ataupun bantuan lainnya, teman-teman bisa melaporkan hal tersebut ya dalam aplikasi Cek Bansos. Di sini kita bisa menyanggah ataupun mengusulkan orang untuk tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Nah, untuk video tutorialnya ini dia ya teman-teman terkait aplikasi Cek Bansos. Di sini selain kita mengusulkan orang untuk tidak mendapatkan bantuan sosial, kita juga bisa mengusulkan ataupun mendaftarkan diri kita untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, untuk link videonya secara lengkap nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Jadi dalam fitur usul sanggah ini penting sekali untuk menilai kategori masyarakat yang ada di lapangan. Tentu saja di sini apabila teman-teman itu melaporkan atau mendaftarkan, maka harus ada bukti yang valid juga. Nah, di aplikasi tersebut kita juga nanti akan disuruh untuk memoto rumah ataupun keadaan lingkungan bagi orang yang dilaporkan ataupun yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Lanjut di sini untuk yang syarat kriteria kelima adalah terdata di DTKS dan telah mengusulkan PKH di salah satu kategori. Nah, PKH ini kan ada beberapa kategori. Jadi di sini contohnya ada kategori ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, lalu ada yang siswa SMA, SMP ataupun SD ya. Jadi ada 7 kategorinya. Nah, apabila ada salah satu kategori yang ada di sini dan sesuai dengan syarat kriteria mendapatkan bantuan sosial PKH di tahap 2, maka teman-teman tetap akan cair untuk bantuan PKH di tahap 2-nya apabila bantuan PKH di tahap 1 kita kemarin itu sudah cair juga. Sobat, semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua dan pastikan telah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini ya teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi penting terkait pencairan bantuan sosial lainnya. Jangan sampai ketinggalan informasinya, pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat ya. Oke, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.